Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dari kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penyelesaian soal chapter 17. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang akan diwakilkan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama ada Zahra Eka Mardianik dengan MPM akhir 024, lalu Baik Nirisna Salsabila dengan MPM akhir 030, lalu saya sendiri Egi Dia Renata Pasaribu dengan MPM akhir 210. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 17.5, di mana pada soal tersebut telah diketahui bahwa Pernavik Company atau perusahaan Pernavik memiliki investasi berikut dalam portofolio investasinya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, dengan semua investasi tersebut dibeli pada tahun 2022. Yang pertama, 3.000 saham biasa Anderson Company yang senilai dengan $58.500. Lalu yang kedua, 10.000 saham biasa Munter Ltd yang bernilai $580.000. Lalu yang ketiga, sebanyak 6.000 saham Preference King Company dengan harga $225.000. Akun penyesuaian nilai wajar menunjukkan kredit sebesar 10.100 pada akhir tahun 2022. Lalu, pada tahun 2023, Pernavik menyelesaikan transaksi investasi berikut, yaitu yang pertama, pada tanggal 15 Januari, perusahaan Pernavik menjual sebanyak 3.000 saham biasa Anderson dengan harga 22 per sahamnya, lalu dikurangi biaya sebesar $2.150. Lalu yang kedua, pada tanggal 17 April, Pernavik membeli 1.000 saham biasa Castle dengan harga $33,50 per saham dengan tambahan biaya sebesar $1.980. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2023, fair value per saham dari investasi ini adalah Munter dengan harga $61, King dengan $40, dan Castle dengan harga $29. Perusahaan Pernavik mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi perdagangan. Lalu, di soal juga diminta untuk membuat jurnal untuk penjualan pada tanggal 15 Januari 2023, lalu membuat jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal 17 April 2023. Lalu yang ketiga, menghitung keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi dan membuat jurnal penyesuaian untuk perusahaan Pernavik pada tanggal 31 Desember 2023. Yang keempat, diminta untuk bagaimana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan pada laporan keuangan Pernavik. Dan yang terakhir, meminta asumsi investasi dalam saham Preference King Company diklasifikasikan sebagai saham non-perdagangan. Lalu, jelaskan secara singkat akuntansi dan pelaporan investasi ini. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian ataupun pembahasan dari soal 17.5, di mana pada soal tersebut, yang pertama diminta untuk membuat jurnal penjualan pada tanggal 15 Januari 2023. Nah, pada soal telah terdapat bahwa pada tanggal 15 Januari, perusahaan Pernavik menjual 3.000 saham biasa Anderson pada harga $22 per saham, lalu terdapat pengurangan biaya sebesar 2.150. Nah, untuk membuat jurnalnya, terlebih dahulu kita menghitung kerugian ataupun keuntungan yang diperoleh Aan Pernavik, di mana harga jual bruto 3.000 lembar saham tersebut dengan harga per sahamnya $22, maka diperolehlah nilai sebesar $66.000, di mana $66.000 tersebut didapat dari pengkalian $22 dikalikan dengan 3.000 lembar saham. Nah, hasilnya tersebut dikurangi dengan komisi pajak ataupun biaya lain-lain sebesar $2.150. Nah, diperolehlah senilai $63.850. Lalu, pada soal juga telah terdapat bahwa harga dari 3.000 lembar saham tersebut pada awalnya senilai dengan $58.500. Sehingga apabila kita kurangkan, maka diperolehlah penjualan bersih dengan keuntungan sebesar $5.350 yang diperoleh dari pengurangan $63.850 dikurang dengan $58.500. Maka kita dapat membuat jurnalnya dengan cash pada debit senilai $63.850, lalu equity investmentnya di kredit sebesar $58.500, dan gain on
on sale of equity atau keuntungan yang diperoleh sebesar 5.350 dolar. Yang kedua yaitu membuat jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal 17 April 2023. Nah, pada soal telah diketahui bahwa pada tanggal tersebut perusahaan Fernavik membeli saham biasa milik Castle dengan harga 33,50 dolar per saham, lalu dengan tambahan biaya 1.980 dolar. Maka kita dapat membuat jurnalnya. Yang pertama, kita harus menghitung total harga pembelian yang dikeluarkan oleh perusahaan Fernavik, di mana 1.000 lembar saham dikalikan dengan harganya yaitu 33,50 dolar. Diperolehlah dengan harga 33.500 dolar. Maka kita dapat membuat jurnalnya yaitu di mana biaya tambahan di debit seharga 1.900 dolar, 1.980 dolar, lalu investasi ekuitasnya sebesar 33.500 dolar di debit, dan kasnya pada kredit sebesar 35.480 dolar. Next ke soal bagian nomor 3, di mana diminta untuk menghitung keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian untuk perusahaan Fernavik pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kita pertama sekali harus menyiapkan portofolio investasi ekuitas perusahaan Fernavik pada tanggal 31 Desember 2023. Portofolio investasi ekuitas terdapat beberapa komponen, yaitu investasi-investasi yang dimiliki dari perusahaan Fernavik, lalu perolehan harga dari investasi yang dimiliki perusahaan, kemudian nilai wajar dan keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi. Nah, pada soal dikatakan bahwa Fernavik Company memiliki 10.000 saham Munters dengan harga 580.000 dolar, lalu 6.000 saham Preference King dengan harga 225.000 dolar. Lalu di soal sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa pada tanggal 17 April perusahaan Fernavik membeli 1.000 lembar saham biasa milik Castle dengan harga 33.500 dolar. Untuk menghitung nilai wajar, kita bisa lihat dari data ataupun yang telah ada di soal bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 nilai wajar per saham dari investasi yang dimiliki Munters dengan harga 61 dolar, lalu King dengan harga 40.000 dolar, lalu yang terakhir yaitu Castle dengan harga 29.000 dolar. Oke, kita bisa lihat dari tabel berikut ini, di mana pada bagian pertama yaitu Munters Ltd dengan memperoleh biaya 580.000 dolar. Lalu fair value-nya dengan harga 610.000 dolar. Nah, 610.000 dolar ini diperoleh dari pengkalian 10.000 dolar dikalikan dengan nilai wajarnya yaitu 61 dolar yang telah ada pada ketentuan di soal. Maka untuk unrealized gain-nya yaitu 30.000 diperoleh dari pengurangan 610.000 dolar dikurang dengan 580.000 dolar. Yang kedua yaitu King, di mana King memperoleh perolehan nilai yaitu 225.000 dolar. Lalu untuk fair value-nya atau nilai wajarnya sebesar 240.000 dolar. Nah, 240.000 dolar ini diperoleh dari 6.000 lembar saham dikalikan dengan 40 dolar. Lalu untuk unrealized gain-nya yaitu 240.000 dikurangi 225 dolar, maka diperolehlah minus sebesar 15.000 dolar. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Fernavik mengalami kerugian sebesar 15.000 dolar. Yang terakhir yaitu Castle, di mana kita dapat bisa lihat ya, Castle itu diperoleh dari 33.500. Nah, untuk perolehan 33.500-nya ini kita udah bahas pada soal sebelumnya. Lalu fair value-nya yaitu 29.000 dolar. Nah, 29.000 dolar ini diperoleh dari 1.000 lembar saham dikalikan dengan 29 dolar. Diperolehlah 29.000 dolar, maka untuk unrealized gain-nya yaitu sebesar minus 4.500. Jadi sama seperti bagian 2 yaitu King, perusahaan Castle, Fernavik mengalami kerugian sebesar 4.500 dolar. Maka kita dapat menjumlahkannya yaitu total akhirnya, di mana kita bisa lihat untuk cost-nya itu senilai 868.500, lalu untuk nilai wajarnya sebesar 879.000, maka untuk nilai perolehan unrealized gain-nya yaitu 879.000 dikurangi dengan 868.500, diperolehlah nilai 10.500. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa total portofolio dari keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi sebesar 10.500 dolar. Lalu, pada soal sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa terdapat
saldo penyesuaian nilai wajar sekuritasnya itu di sisi debit sebesar 10.100. Maka apabila dijumlahkan 10.500 dijumlah dengan 10.100 diperolehlah nilai sebesar 20.600. Jadi penyesuaian nilai wajar sekuritasnya itu sebesar 20.600 dolar di posisi debit. Nah, jadi kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2023, securities fair value adjustment-nya sebesar 20.600 di debit, pada unrealized gain-nya sebesar 20.600 di posisi kredit. Selanjutnya saya akan membahas soal bagian D, di mana pada soal ditanyakan bahwa bagaimana apabila keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan Fernevik. Di sini saya akan menjawab bahwa keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi harus dilaporkan pada laporan laba rugi dengan posisi di bawah pendapatan dan beban lain-lain. Investasi ini akan dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Yang terakhir yaitu soal bagian E, di mana ditanyakan dengan asumsi investasi dalam saham Preferred King Company diklasifikasikan sebagai saham non-perdagangan, maka jelaskan secara singkat secara akuntansi dan pelaporan investasi. Maka saya akan menjawab, jika saham Preferred King Company diklasifikasikan sebagai saham non-perdagangan, maka kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi akan dicatat dalam laporan pendapatan komprehensif dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan dengan judul akumulasi pendapatan komprehensif lain sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Berikut merupakan soal P17.6 di mana perusahaan MCL Ripley memiliki portofolio investasi pada 30 September 2022 merupakan tanggal pelaporan terakhirnya. Di sini terdapat tabel yang terdiri dari trending investment, cost, dan fair value. Horton Ordinary sebesar 5.000 saham dengan cost sebesar $215.000, fair value sebesar $200.000, Monty Inch Preference dengan 3.500 saham, cost sebesar $133.000, fair value sebesar $140.000, Oakwood Corp Ordinary dengan 1.000 saham, cost sebesar $180.000, fair value sebesar $179.000. Pada tanggal 10 Oktober 2022, saham Horton dijual dengan harga $54 per saham. Selain itu, 3.000 saham biasa Patriot diperoleh dengan harga $54,5 per saham pada tanggal 2 November 2022. 31 Desember 2022 nilai wajar pada Monty sebesar $106.000, Patriot sebesar $132.000, dan Oakwood sebesar $193.000. Semua investasi diklasifikasikan sebagai perdagangan. Di sini terdapat dua instruksi. Yang pertama yaitu siapkan entry jurnal untuk mencatat penjualan, pembelian, dan penyesuaian entry yang terkait dengan investasi perdagangan pada kuartal terakhir pada tahun 2022. Instruksi kedua yaitu bagaimana entry pada bagian pertama akan berubah jika investasi diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Berikut merupakan pembahasan soal P17.6. Instruksi pertama, di mana di sini terdapat tabel yang terdiri dari tanggal, akun debit, dan kredit. Pada tanggal 10 Oktober dengan akun uang tunai sebesar 5.000 saham dikali $54 per saham, pada keuntungan atas penjualan investasi dan investasi ekuitas. Di sini uang tunai sebesar $270.000 dicatat di bagian debit. Keuntungan atas penjualan investasi dicatat di bagian kredit sebesar $55.000. Investasi ekuitas dicatat pada bagian kredit dengan jumlah $215.000. $215.000 ini diperoleh dari hasil uang tunai sebesar $270.000 dikurang dengan keuntungan atas penjualan investasi sebesar $55.000. Selanjutnya pada 2 November, dengan akun investasi ekuitas sebesar 3.000 saham dikali dengan $54,5 per saham pada uang tunai,
dengan nilai 163.500 dicatat pada bagian debit dan uang tunai sebesar 163.500 dicatat pada bagian kredit. 163.500 ini didapat dari 3.000 saham dikali 54,5 dolar per saham. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember dengan akun pendapatan HGL yang belum terrealisasikan pada penyesuaian nilai wajar dengan jumlah 36.500 dicatat pada bagian debit dan 36.500 penyesuaian nilai wajarnya dicatat pada bagian kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31 September 2022, perusahaan MCLRI memiliki penyesuaian nilai wajar berikut. Di sini juga terdapat tabel yang terdiri dari investasi, biaya, nilai wajar, dan belum terrealisasikan atau kehilangan. Di sini investasinya ada Horton Inc biasa dengan biaya $215.000, nilai wajar sebesar $200.000 untuk memperoleh hasil yang belum terrealisasikan. Di sini biaya dikurang nilai wajar sehingga memperoleh hasil $15.000. Mon Inch pilihan biaya sebesar $133.000 dengan nilai wajarnya $140.000 sehingga memperoleh nilai belum terrealisasikan sebesar minus $7.000. Kayu pohon ek korporat biasa biayanya sebesar $180.000, nilai wajar sebesar $179.000 sehingga jumlah belum terrealisasikan sebesar $1.000. Selanjutnya portofolio keseluruhannya di sini sebesar $528.000 ini diperoleh dari biaya Horton Inc, Monty Inc, dan kayu pohon ek korporat biasa ini ditambah. Selanjutnya untuk perhitungan nilai wajar pada portofolio keseluruhannya ini sebesar $519.000 ini diperoleh dari nilai wajar Horton, Monty, dan korporat biasa dijumlah. Untuk mendapatkan nilai belum terrealisasikan pada portofolio keseluruhan ini, $15.000 Horton dikurang dengan $7.000 dari Monty dan ditambah $1.000 dari korporat biasa sehingga memperoleh hasil portofolio keseluruhannya sebesar $9.000. Untuk penyesuaian nilai wajar sebelumnya ini tidak ada. Selanjutnya penyesuaian nilai wajar di sini pada biaya tidak ada, nilai wajar tidak ada, pada jumlah yang belum diterrealisasikan sebesar $9.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan MCLRI memiliki penyesuaian nilai wajar seperti berikut. Berikut merupakan tabel yang terdiri dari investasi, biaya, nilai wajar, dan nilai belum terrealisasikan. Di sini investasinya terdiri dari Horton dengan biaya $133.000, nilai wajar sebesar $106.000, terus nilai yang belum terrealisasikan sebesar $27.000. Nah, nilai belum terrealisasikan sebesar $27.000 ini diperoleh dari nilai biaya Horton dikurang dengan nilai wajar. Monty Inc pilihannya biayanya sebesar $180.000, nilai wajar sebesar $193.000 sehingga memperoleh hasil nilai belum terrealisasikannya sebesar minus $13.000. Untuk korporat biasa biaya sebesar $163.500, nilai wajar sebesar $132.000, nilai belum terrealisasikannya sebesar $31.500. Portofolio keseluruhannya ini diperoleh dari biaya Horton, Monty, dan korporat biasa ditambah sehingga memperoleh hasil $476.500. Selanjutnya portofolio keseluruhan pada nilai wajar ini diperoleh dari nilai wajar Horton ditambah Monty ditambah dengan nilai wajar korporat biasa sehingga memperoleh hasil $431.000. Selanjutnya, portofolio keseluruhan pada nilai belum terrealisasikan ini diperoleh dari nilai yang belum terrealisasikan Horton sebesar $27.000 dikurang dengan Monty Inc
sebesar $13.000 ditambah dengan korporat biasa sebesar $31.500 sehingga memperoleh portofolio keseluruhannya sebesar $45.500. Selanjutnya di sini penyesuaian nilai wajar sebelumnya itu pada nilai belum terrealisasikan ini sebesar $9.000. Nah, $9.000 ini terdapat dari tabel sebelumnya yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Di situ dipindahkan ke tabel yang ini sebesar $9.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian nilai wajarnya sebesar 36.500 ini diperoleh dari portofolio keseluruhan pada nilai belum terrealisasikan dikurang dengan penyesuaian nilai wajar sebelumnya sebesar $9.000 sehingga memperoleh hasil $36.500. Instruksi selanjutnya di sini entry akan sama kecuali mendebit dan mengkredit akun yang terkait dengan investasi perdagangan. Akun yang digunakan akan dikaitkan dengan investasi dan perdagangan. Selain itu, unrealized holding gain or loss equity digunakan sebagai pengganti unrealized holding gain or loss income. Kerugian holding yang belum realisasi dalam kasus ini akan dikurangi dari bagian ekuitas daripada diberikan ke laporan laba rugi. Perkenalkan, saya Zaraika Mardiani dengan NPM Mahir 024. Di sini saya akan menjelaskan materi dari soal P178. Soalnya adalah Brooks Corp adalah perusahaan menengah yang mengkhususkan diri dalam penggalian batu untuk konstruksi bangunan. Perusahaan ini telah lama mendominasi pasar pada suatu waktu mencapai penetrasi pasar sebesar 70%. Selama tahun-tahun yang makmur, laba perusahaan ditambah dengan kebijakan dividen yang konservatif menghasilkan dana yang tersedia untuk investasi luar. Selama bertahun-tahun, Brooks memiliki kebijakan untuk menginvestasikan kas yang menganggur dalam investasi ekuitas. Secara khusus, Brooks telah melakukan investasi berkala pada pemasok utama perusahaan, Norton Industry. Meskipun perusahaan saat ini memiliki 12% saham biasa yang beredar di Norton Industry, Brooks tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi Norton Industry. Cheryl Thomas baru-baru ini bergabung dengan Brooks sebagai asisten pengawas, dan tugas pertamanya adalah menyiapkan entry penyesuaian akhir tahun 2022 untuk akun-akun yang dinilai berdasarkan aturan nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Thomas telah mengumpulkan informasi berikut tentang akun-akun terkait Brooks. Yang pertama, Brooks memiliki investasi ekuitas perdagangan yang terkait dengan Delaney Motors dan juga Patrick Electric. Selama tahun fiskal ini, Brooks memiliki 100.000 saham Delaney Motors seharga $1.400.000. Saham-saham ini saat ini memiliki nilai wajar sebesar $1.600.000. Investasi Brooks di Patrick Electric tidak menguntungkan. Perusahaan mengakuisisi 50.000 saham Patrick pada bulan April tahun 2022 dengan harga $20 per saham. Pembelian yang saat ini memiliki nilai sebesar $720.000. Yang kedua, sebelum tahun 2022, Brooks menginvestasikan $22.500.000 di Norton Industry dan tidak mengubah kepemilikannya pada tahun ini. Investasi di Norton Industry ini bernilai $21.500.000 pada tanggal 31 Desember 2021. Kepemilikan Brooks sebesar 12% di Norton Industry memiliki nilai wajar saat ini sebesar $22.225.000. Nah, instruksinya yang A, siapkan entry penyesuaian yang sesuai untuk Brooks per 31 Desember 2022 untuk mencerminkan penerapan aturan nilai wajar untuk kedua kelas investasi yang dijelaskan di atas. Yang B, untuk kedua kelas investasi yang disajikan di atas, jelaskan bagaimana hasil penyesuaian nilai yang dilakukan pada A akan tercermin dalam laporan keuangan Brooks tahun 2022. Lalu yang C, siapkan entry untuk investasi Norton dengan asumsi bahwa Brooks memiliki 25% saham Norton. Norton melaporkan pendapatan sebesar $500.000 pada tahun 2022 dan membayar dividen sebesar $100.000 secara tunai.
Selanjutnya adalah pembahasan dari soal P17-8. Yang A, trading investment, itu jurnalnya adalah unrealized holding gain or lost income dengan jumlah $80.000. Pada securities fair value adjustment, itu juga $80.000. Nah, $80.000 itu berasal dari investment di Lane Motors, cost-nya itu $1.400.000, fair value-nya $1.600.000, lalu unrealized gain-nya $200.000. Lalu investment Patrick Electric-nya cost-nya itu $1 juta, lalu fair value-nya $720.000 dan unrealized gain-nya sejumlah minus $280.000. Nah, habis itu kita totalkan semuanya, totalkan yang cost, fair value, terus juga unrealized gain. Nah, total keseluruhan dari cost sendiri adalah $2.400.000, terus fair value-nya $2.320.000 dan unrealized gain-nya minus $80.000. Nah, kenapa itu kok? Itu kan hasilnya di unrealized gain itu kan minus, maka di unrealized holding itu dibuat loss, karena itu termasuk kerugian. Lalu untuk non-trading investment-nya, itu jumlahnya adalah securities fair value adjustment. Itu sejumlah $725.000. Nah, pada unrealized holding gain or loss income itu juga $725.000. Nah, perhitungannya sendiri itu investment Norton IND cost-nya adalah $22.500.000, lalu fair value-nya adalah $22.250.000, lalu unrealized gain-nya minus $275.000. Nah, terus value adjustment-nya sejumlah minus $1 juta. Nah, habis itu kita totalkan unrealized gain-nya. Nah, adjustment-nya ketemu $725.000. Jawaban yang B, kerugian pada kepemilikan dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, kerugian akan muncul pada bagian pendapatan dan juga beban lain-lain. Penyesuaian nilai wajar sekuritas merupakan akun penilaian dan akan digunakan untuk menunjukkan pengurangan nilai wajar dari investasi perdagangan. Portofolio investasi perdagangan pada laporan posisi keuangan dicatat sebagai aset lancar dan dilaporkan pada nilai wajar. Keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi pada penilaian investasi pada non-perdagangan Brooks dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Akun penyesuaian nilai wajar sekuritas digunakan untuk melaporkan perubahan nilai wajar dari investasi non-perdagangan. Nilai wajar dari investasi dilaporkan di bagian investasi dari laporan posisi keuangan. Perlu dicatat bahwa laporan laba rugi dan juga laba komprehensif gabungan atau laporan laba rugi komprehensif akan melaporkan komponen laba komprehensif. Lalu yang C itu jurnalnya adalah equity investment pada investment revenue dan juga cash pada equity investment. Equity investment ini $125.000 berasal dari 500.000 dikalikan 25%. Lalu yang cash pada equity investment itu sejumlah $25.000. $25.000 itu berasal dari 100.000 dikalikan 25%. Dengan 25% Brooks memiliki pengaruh yang signifikan dan harus menerapkan metode ekuitas. Dan tidak ada penyesuaian nilai wajar yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.